An Ibni Abbasin, diriwayatkan dari Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baginda Nabi bersabda, man takallama, barang siapa yang berbicara, yaumal jum'ati, di hari Jumat, wal imamu, sedangkan imam, yakhtubu, sedang menyampaikan khutbahnya. Jadi ketika imam sedang menyampaikan khutbahnya, kemudian ada seseorang berbicara, fahuwa, maka dia kamathal himar, laksana seekor keledai, yahmilu asfara, yang membawa beberapa kitab. Keledai membawa kitab, artinya apa? Keledai itu hewan, ya kan? Kitab itu sebuah tulisan yang mengandung ilmu, artinya sia-sia. Ketika khotib sedang menyampaikan khutbahnya kemudian kita berbicara, maka sholat Jumat kita sia-sia, laksana keledai membawa kitab, tidak ada nilainya. Walladzi yaqulu lahu ansit, sedangkan seseorang yang mengatakan kalimat atau kata-kata ansit, ansit itu memberikan satu isyarat agar supaya diam, diam, ansit. Laisat lahu jum'atan, laisat lahu jum'atun, maka dia tidak mendapatkan pahala Jumatan, hanya sebatas itu tok. Jumatannya tidak ada pahalanya. Laisat lahu jum'atun. Rawahu Ahmad, hadis ini riwayat Ahmad, la ba'sa bih, dan tidak ada permasalahan. Wa huwa yufassiru hadis Abi Hurairah, dan Imam Ahmad menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah fi sahihaini, dalam kitab Bukhari Muslim, marfu'an, berupa hadis marfu', wa ma udhifa lin nabi marfu'u, yaitu redaksinya artinya sama tapi bentuk tekstualnya beda, redaksinya beda. Ini yang sering dibaca oleh mimbar di beberapa masjid. Idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imamu yakhtubu faqat laghaud. Idza qulta, ketika kalian berkata, li sahibika, terhadap teman kalian, yaumal jum'ati, di hari Jumat, wal imamu yakhtubu, sedangkan imam sedang dalam keadaan menyampaikan khutbahnya, faqat laghauta, maka Jumatan yang kalian lakukan sia-sia. Gimana? Sama. Mulai awal khutbah, ketika imam berada di atas mimbarnya menyampaikan khutbahnya, hingga akhir khutbah kedua. Terus di sela-selanya gimana? Apakah boleh kita berbicara? Dalam hal ini ada beberapa pendapat memang. Karena begini, kalimat hadis, redaksi hadis mengatakan wal imamu yakhtubu, ketika imam sedang menyampaikan khutbahnya. Tapi kalau antara dua khutbah ketika imam sedang duduk, berarti kan imam tidak menyampaikan khutbahnya. Boleh tidak berbicara? Ada yang mengatakan boleh. Makanya dalam beberapa literatur kitab ya,
agar supaya rezeki kita berlimpah. Nah, ini mohon dicatat, ini penting ini. Agar supaya rezeki kita berlimpah. Dan ini banyak ulama telah membuktikannya. Ketika Jumat terakhir di bulan Rejab, antara khutbah dua khutbah di mana khotib sedang dalam keadaan duduk, maka kita membaca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali. Ini ijtihadnya ulama. Kalau ditanya apa ada hadisnya, tidak ada. Tapi coba dipraktekkan. Dan ini tulis dalam beberapa kitab. Saya mendapatkan tulisan ini ada di 5 kitab dengan redaksi yang berbeda tapi artinya sama. Dan saya sudah membuktikannya selama kurang lebih 30 tahun. Ya alhamdulillah. Jadi pengalaman seperti ini hendaknya kita kerjakan, ya kan, karena umat Islam itu harus kaya. Kata Luqman Al-Hakim, pesan terhadap putranya, hendaknya kalian kaya, tapi dengan cara yang halal. Kenapa? Karena orang miskin itu pasti akan mengalami 3 perkara. Yang pertama, riqqatun fidini, agamanya tipis. Yang kedua, du'fun fi akli, akalnya lemah. Itu orang fakir itu begitu, orang miskin begitu. Yang ketiga, wadhahabu muru'ati, hilang harga dirinya. Wa a'dhamu min hadhi thalatha, kata Luqman Al-Hakim, lebih parah daripada itu. Lebih parah daripada 3 tadi. Agamanya tipis, akalnya lemah, terus apa? Hilangnya harga diri. Lebih parah daripada itu, kata Luqman Al-Hakim, dipandang dengan sebelah mata. Ini terbukti. Jadi antara khutbah 2 ini boleh tidak kita berbicara? Boleh. Sebagian ulama mengatakan begitu. Dan salah satu contohnya, ya, di Jumat terakhir bulan Rejab dianjurkan antara khutbah 2 ini kita membaca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali. Berarti kan boleh ini. Terus kalau antara 2 khutbah itu tidak nututi, baca 35 kali, gimana? Lah ini yang jadi masalah. Makanya di beberapa pondok pesantren itu biasanya kalau Rejab terakhir itu duduknya khotib di antara khutbah 2 itu lebih lama, memberikan peluang teman-teman yang Jumatan ini membaca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali. Kenapa tidak boleh bicara dan bisa menghapus dosa, bisa menghapus pahala ketika khotib setengah menyampaikan khutbahnya? Agar supaya benar-benar kita memperhatikan dan mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khotib. Makanya khotib itu dalam penyampaian khutbahnya tidak boleh lama-lama. Tidak boleh lama-lama. Seseorang itu kelihatan alim ketika khutbahnya singkat, sholatnya lama. Seseorang itu kelihatan bodoh ketika sholatnya singkat, cepat, tapi khutbahnya lama. Ada salah satu masjid itu takmirnya curhat sama saya, salah satu khotibnya itu ya, khutbahnya itu setengah jam. Khutbah ini baru khutbah pertama ini setengah jam, 30 menit. Lah anak-anak yang sekolah masuknya jam setengah 1 ya buyar gak Jumatan. Ketika ditanya, Pak Ustadz kok terlalu lama khutbahnya, 15 menit aja kan udah cukup, pertama dan kedua.
kata ustadznya, kamu itu nonton bal-balan 2 jam enggak apa-apa, ini khutbah cuma 30 menit protes. Bukan seperti itu. Khutbah itu enggak boleh lama-lama. Ada seorang kiai namanya Kiai Yasir, alimnya bukan main beliau. Kalau ngaji itu enggak seperti wajarnya kiai-kiai yang ada. Selepas isya sampai subuh kalau ngaji itu. Nanti dimulai lagi jam 10 sampai zuhur, ya kan? Kemudian jam 2 dimulai lagi sampai asar sampai maghrib istirahat, selepas sampai subuh lagi. Dia kalau khutbahnya satu hadis diterangkan selesai, tidak sampai 10 menit khutbah pertama dan khutbah kedua. Tapi kalau di Surabaya khutbah secepat itu, kata takmirnya, kecepatan Pak Ustadz. Kalau di rumah sakit haji itu, di Masjid Ibnu Sina itu, memang tidak boleh cepat, tidak boleh lama-lama, dibatasi. Kalau lama-lama ditegur oleh takmirnya. Khutbah pertama kedua tidak boleh lebih dari 15 menit. Itu sudah kesepakatan. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam hadis tadi tinjauan secara fikih, haram hukumnya kita berbicara secara mutlak ketika khatib menyampaikan khutbahnya, meskipun kita tidak mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Ini pendapat Imam Malik. Tapi kalau pendapat Imam Hanafi tidak sampai haram. Kalau haram kan dosa. Tapi menurut mazhab Hanafi makruh tahrim. Kalau pendapat Imam Ahmad bin Hambal ini dibagi. Kalau posisi kita dekat dengan khotib haram. Kalau posisi kita jauh dari khotib tidak haram. Di depan khotib gedabrus ngomong, ya apa kok sido enggak? Haram menurut Imam Ahmad. Tapi kalau tempat kita jauh, kita berbicara tidak haram. Kalau menurut Imam Syafi'i makruh tanzih bagi orang yang mendengarkan khutbah, yang mungkin khutbah yang disampaikan oleh khotib ini terdengar. Tapi bagi orang yang tidak bisa mendengarkan khutbahnya khotib, tidak makruh menurut mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, menurut mazhab Syafi'i ketika darurat boleh kita berbicara. Ada ular masuk ke masjid, kemudian kita mengingat, ular, tidak apa-apa. Menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Malik biarin aja. Kon gak ngelingno nek ana ula, haram. Wong khotib tengah-tengah khutbah. Mazhab Maliki berdasarkan hadis tadi. Tapi kalau Syafi'i ketika darurat tidak ada hukum makruh. Bahkan menurut mazhab Syafi'i kalau itu sifatnya emergensi harus, hukumnya wajib. Di tengah-tengah khutbah, khotib menyampaikan khutbahnya, kebetulan jamaah membawa anak kecil, kemudian anak kecil itu mau kecemplung sumur, ngomong wajib. Pak, anaknya mau kecemplung sumur, wajib. Nek meneng kabeh kecemplung sumur temenan. Kamu tahu kalau anak mau kecemplung sumur kok diam saja? Gak boleh berbicara Pak ketika khotib dalam keadaan khutbah. Ini mazhab selain Syafi'i, mazhab Maliki. Kalau Syafi'i justru wajib apabila dalam keadaan emergensi seperti itu. Bahkan menjawab salam menurut mazhab Syafi'i ketika khotib menyampaikan khutbahnya sunnah. Atau mengucapkan alhamdulillah ketika bersin. Khotib dengan khutbahnya, para hadirin yang dimuliakan Allah, kita harus takwa kepada Allah. Aziz, alhamdulillah, sunnah. Begitu pula ketika mendengarkan nama Nabi disebutkan oleh khotib, kita sunnah membaca
sholawat kepada Nabi. Begitu pula ketika disebutkan surga, kita sunnah membaca doa agar supaya kita masuk surga. Begitu pula ketika kita mendengarkan khotib menceritakan tentang neraka, kita disunnahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah agar supaya tidak masuk ke dalam neraka. Jadi berbicara artinya mengucapkan apa saja selama khotib khutbah. Wal imamu yakhtubu, itu pandangan para ulama fikih berbeda-beda. Kalau itu khutbah Jumat, tapi kalau selain Jumat tidak ada perbedaan, artinya boleh. Khutbah hari raya, khutbah sholat istisqa, khutbah gerhana matahari maupun bulan, di tengah-tengah khotib baca khutbahnya kita berbicara, tidak ada masalah. Lah, kalau kita berbicara ketika khotib duduk di antara dua khutbah, ini kesepakatan ulama boleh, seperti ditanyakan oleh Pak Yahya tadi. Tapi memang ada yang mengatakan tidak boleh, karena masih dalam waktu khotib, ya kan, menyampaikan khutbahnya. Ada yang ditanyakan lagi barangkali? Nggih. Kita menjumpai pada saat khotib menyampaikan apa yang kita lakukan pertama, yang kedua pada saat proses sudah naik di atas mimbar kita datang, apakah kita sholat sunat atau kita menggunakan ya. Untuk pertanyaan pertama, kalau ada orang berbicara, apakah apa yang harus kita lakukan? Kalau kita menurut mazhab Syafi'i boleh kita ingatkan. Kalau kita mengikuti mazhab Maliki, kita biarkan aja. Karena apa? Justru kalau kita ingatkan merugikan kita sendiri. Ini menurut mazhab Maliki. Begitu. Makanya sebenarnya ya, Bilal itu ketika menyampaikan pesan-pesan Nabi hendaknya diterjemah. Karena tidak semua orang bisa bahasa Arab. Ayuhannas kan gitu. Ketika itu menjelang, kalau di sini kan tidak ada itunya ya. Ada. Kalau di beberapa masjid itu ada kan begitu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu an annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad laghawut ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Khotibnya datang, Allahumma sholli ala Muhammad, kan begitu biasanya. Tapi tidak semua orang tahu artinya. Diumumkan aja. Mohon selama khotib menyampaikan khutbahnya agar supaya tidak berbicara, karena dengan berbicara akan menghilangkan pahala Jumatan, maka kita akan sia-sia. Oleh karena itu dihimbau anak kecil begitu. Jadi sebelum kita khotib menyampaikan khutbahnya, itu solusinya kita beri pengumuman, kita kasih tahu dulu. Kalau khotib sudah di atas mimbar menyampaikan khutbahnya, bagaimana solusinya ketika ada orang yang berbicara? Ya kita diam aja, tidak perlu kita ingatkan. Kalau menurut mazhab Maliki merugikan kita, begitu, merugikan kita. Kemarin ada parodi Ma'asyiral muslimin, ya kan? Nggak hafal aku. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini ada hubungannya dengan hadis yang ke-50. Ketika khotib berada di atas mimbar, kita baru masuk masjid, apa yang kita lakukan? Salat tahiyatul masjid apa duduk? Nah ini memang ada beberapa pendapat yang berbeda menyikapi hal ini.
Saya lanjutkan aja hadis berikutnya karena ada hubungannya dengan pertanyaan yang kedua. An Jabirin radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an, qala Jabir berkata, dakhala rajulun, ada seseorang laki-laki masuk, artinya masuk masjid, yaumal jum'ati, di hari Jumat, wan nabiyyu yakhtubu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbahnya. Di atas mimbar berarti kanjeng Nabi. Ada seseorang laki-laki masuk masjid. Faqala, kemudian Nabi berkata, "Shallaita? Apakah kamu sudah sholat?" Faqala, laki-laki tadi menjawab, "La, kami belum sholat." Qala, Nabi menjawab, "Qum, berdiri, fasholli rakaataini, sholatlah 2 rakaat sebelum kamu duduk." Muttafaq alaih. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini seorang khatib di atas mimbar sedang menyampaikan khutbahnya boleh memerintahkan dan boleh melarang. Artinya tidak sampai membatalkan khutbah. Buktinya Nabi di tengah-tengah khutbah ada sahabat masuk, kemudian langsung ditegur oleh baginda Nabi, "Udah sholat?" "Belum." "Sholat dulu 2 rakaat baru duduk." Tapi saya kira tidak ada khotib yang mengingatkan begitu. Yang pernah ada itu khotib gimana? Khotibnya mengingatkan terus-terus. Sholat di sini loh, logo. Ada nih gerdu ya langsung logo. Yang pernah terjadi itu sepedanya khotib, motornya khotib itu diletakkan di depan masjid. Parkirnya seenaknya. Kemudian oleh tukang parkir dipindahkan, khotibnya di atas mimbar. Tahu sepedanya itu diangkat, dipindah, dikira dicuri orang. Dia lagi khutbah, Pak, sepedaku. Itu yang pernah terjadi. Ini khotib koplak. Sepedaku itu. Ada lagi khotib itu spontanitas ya, makanya khotib itu harus benar-benar selektif ya, jangan sembarangan. Tidak hanya dilihat dari segi keilmuannya saja. Ya, kewiraiannya itu harus juga terjaga. Khotib misuan tidak boleh jadi khotib. Pernah itu terjadi, khotib naik mimbar, ya kan, khotibnya postur tubuhnya tinggi, terbentur mik itu yang di depan itu, langsung misu. Lah mikrofonnya lagi on ini, langsung gitu. Sama masjid ke rumah semua, terdengar semua. Khotibnya misuan, khotib. Dari hadis ini pula bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya bagi orang yang masuk masjid dianjurkan, disunahkan, disyariatkan sholat 2 rakaat terlebih dahulu, yaitu tahiyatul masjid. Kecuali masuk Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram tidak tahiyatul masjid tapi tawaf. Ada banyak orang yang tidak tahu masuk Masjidil Haram sholat 2 rakaat. Lupa aja sholat 2 rakaat. Kalau Masjidil Haram tawaf, masuk langsung mendekati Ka'bah, tawaf 7 putaran. Imam Syafi'i berpendapat sholat tahiyatul masjid disyariatkan tanpa ada batas waktu, sekalipun waktu tahrim. Selepas subuh masuk masjid, tahiyatul masjid. Selepas asar masuk masjid, tahiyatul masjid. Ketika matahari terbit masuk masjid, tahiyatul masjid. Fi jami'il auqat hatta waqtal khutbatil jum'ah, sampai ketika khotib sedang menyampaikan khutbahnya.
Wa in takarrara dukhulul masjid, meskipun masuk masjid berulang-ulang. Keluar masjid, masuk lagi, tahiyatul masjid lagi. Keluar lagi, masuk lagi, tahiyatul masjid lagi. Begitu. Ini menurut mazhab Syafi'i. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena memang menurut mazhab Syafi'i Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sholat tahiyatul masjid setiap kali beliau masuk masjid, kapanpun dan waktu apapun. Makanya ketika bagi Nabi di tengah-tengah menyampaikan khutbahnya, ada seorang masuk masjid tanpa tahiyatul masjid, oleh Nabi diperintahkan tahiyatul masjid terlebih dahulu. Sholaita, apakah kamu sudah sholat? La, belum Nabi. Kum fasalli rakaatain. Sholat dulu 2 rakaat. Ini alasan mazhab Syafi'i. Beda halnya menurut mazhab Maliki. Nah ini, kalau menurut mazhab Maliki, melaksanakan sholat tahiyatul masjid pada waktu-waktu karoha, pada waktu-waktu hurma sama. Jadi kalau kita masuk masjid selepas sholat subuh, mazhab Maliki tidak usah tahiyatul masjid. Begitu pula ketika khotib di tengah-tengah menyampaikan khutbahnya, menurut mazhab Maliki ya tidak diperkenankan sholat tahiyatul masjid. Yeah. Perintah. Duduk dulu baru disuruh sholat sunat. Kalau kata masuk kan sedang Oleh karena itu ada satu pertanyaan memang ditulis dalam kitab yang saya bawa ini. Hal tafutu bil julusi amlah? Apakah ketika sudah duduk sholat tahiyatul masjid sudah tidak ada kesempatan lagi? Artinya sholat tahiyatul masjid harus dilakukan sebelum duduk. Kalau udah duduk, apa udah selesai? Menurut mazhab Malik dan Abu Hanifah, la tafutu bil julus walau tola. Tetap tidak ada halangan meskipun sudah dalam keadaan duduk, meskipun duduknya lama. Hanya saja wa anal julus qabla makruh, duduk sebelum tahiyatul masjid hukumnya makruh berdasarkan hadis ini. Benar tadi, kum itu kan berarti dia udah duduk, ya kan? Li'anna rasula amara bi salat ba'da julusi, karena Nabi memerintahkan sahabat tadi yang masuk masjid, ya kan, untuk sholat tahiyatul masjid selepas dia duduk. Makanya redaksinya kum, berdirilah, fasolli rakaataini, laksanakan sholat 2 rakaat. Itu menurut mazhab Malik dan mazhab Abu Hanifah. Tapi kalau menurut mazhab Ahmad bin Hambal, duduk itu bisa menghilangkan kesempatan sholat tahiyatul masjid kalau duduknya lama. Kalau tidak lama tidak. Misalnya beberapa bulan yang lalu saya sedang di masjid, ada teman datang langsung ketemu saya, dia duduk salaman, kemudian langsung berdiri sholat tahiyatul masjid, tidak apa-apa menurut mazhab Ahmad bin Hambal. Tapi kalau duduk ngobrol lama, tidak usah tahiyatul masjid, udah habis waktu tahiyatul masjid. Beda halnya menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Syafi'i, apabila duduknya itu lupa, maka sholat tahiyatul masjid masih diperbolehkan. Tapi kalau duduknya tidak lupa, artinya sengaja dia duduk, sudah hilang kesempatan untuk disunahkan sholat tahiyatul masjid. Kira-kira dari beberapa pendapat ini kita mengikuti yang mana? Semua pendapat ini boleh kita ikuti, asalkan kita tahu
Kita masuk masjid, ya kan, kemudian ketemu teman, langsung apa kita langsung sholat. Duduk dulu, ngobrol-ngobrol, salaman. Saya belum sholat dulu, mohon izin, sholat. Untuk etika ketemu dengan seorang teman misalnya begitu. Tidak langsung, gimana kabarnya? Langsung mojok, Allahu Akbar. Dari temannya aku kadang awir aku langsung sholat. Kan tidak etis gitu. Kita samperi dulu, kita salaman. Aku tak sholat dulu ya. Ya silakan, tidak apa-apa. Menurut mazhab Malik dan Abu Hanifah, meskipun lama duduknya tidak masalah. Tapi kalau menurut mazhab Ahmad bin Hambal, kalau lama tidak ada kesempatan lagi sholat tahiyatul masjid. Kalau tidak lama masih ada kesempatan tahiyatul masjid. Kalau mazhab Syafi'i, kalau lupa tidak apa-apa meskipun setelah duduk tahiyatul masjid. Tapi kalau tidak lupa, ini memahami hadis tadi. Kenapa sahabat tadi disuruh langsung berdiri salat tahiyatul masjid? Mungkin karena lupa duduknya. Nah sekarang lebih baik mana? Ketika khotib menyampaikan khutbahnya, kemudian kita masuk masjid, duduk apa sholat 2 rakaat tahiyatul masjid? Lebih utama mana? Kalau berdasarkan hadis tadi, tetap diutamakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, tapi tidak boleh lebih daripada 2 rakaat. Tapi berdasarkan ansitu wasma'u, dengarkan dan perhatikan khutbah yang disampaikan oleh khotib, lebih baik kita duduk mendengar khutbahnya dan tidak sibuk dengan sholat 2 rakaat. Kira-kira kita pilih yang mana? Iya, tapi perintah itu bukan perintah wajib. Nah, Nabi juga merintahkan tidak boleh berbicara ketika khotib di tengah-tengah menyampaikan khutbahnya. Nah kita sholat tidak berbicara tidak bisa, karena sholat itu ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Masa kita sholat tidak pakai berbicara, tidak pakai baca Fatihah? Makanya kalau pertanyaannya lebih baik mana? Ya, ada yang mengatakan lebih baik sholat 2 rakaat, tidak boleh lebih berdasarkan hadis tadi. Ada yang mengatakan lebih baik langsung duduk mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khotib. Karena seperti hadis yang sampaikan tadi, idza qulta li sahibika ansit wal imamu yaktubu faqat lahut. Ansitu wasma'u, dengarkan dan perhatikan, itu juga perintah. Begitulah fikih. Ya, makanya kalau kita masuk ke dalam ranah fikih, ada yang boleh, ada yang tidak, ada yang boleh, ada yang tidak. Ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan di kalangan umatku, kata Nabi, rahmat bagi umatku, untuk mempermudah umatku menjalankan perintah Allah. Yang tidak boleh itu saling menyalahkan. Tidak boleh. Hadisnya jelas. Nabi ketika ada orang baru masuk, duduk diperintahkan berdiri untuk sholat 2 rakaat, kamu langsung duduk, dosa kamu. Karena yang dia pahami hanya hadis itu saja, ya kan, hadis yang lain. Dan itu tidak merupakan hadis yang kontradiktif, yang kontradiksi, yang bertentangan, enggak. Kalau kita tahu sisi-sisi kesamaannya, gitu loh, sisi kesamaannya, sehingga kita pahami, kita artikan kondisional saja. Kondisional saja. Kalau memang khutbahnya itu menarik sekali, kita duduk langsung aja kita dengarkan. Kalau khutbahnya kurang menarik, kita sholat aja 2 rakaat. Misalnya begitu salah satu alasannya. Bisa difahami ya? Bisa difahami ya? Jadi artinya apa? Kalau kita tahu beberapa alasan-alasan dari beberapa mazhab yang sumbernya sama loh, maka kita tidak akan mudah untuk menyalahkan orang lain. Tidak mudah menyalahkan orang lain. Tapi kalau kita langsung mengambil dari Quran hadis, sedangkan kita tidak tahu
asbabun nuzulnya ini seperti apa, asbabul wurudnya seperti apa. Misalnya nih, saya beri contoh masalah wudhu. Di dalam wudhu itu tidak ada perintah tartib, tidak ada. Sampean buka di hadis tidak ada perintah tartib, tidak ada. Di Quran, ya, di Al-Quran perintah wudhu itu tidak ada tartib. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Mana kalimat perintah tartib? Tidak ada kan? Sehingga mazhab selain Syafi'i wudhu tidak harus tartib, kaki dulu boleh, tangan dulu boleh, karena tidak ada perintah tartib. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i tartib merupakan rukun, wudhu tidak tartib tidak sah. Apa dasarnya? Sahabat ketika haji wada bertanya kepada baginda Nabi, ini sa'i Safa dulu apa Marwah dulu? Apa kata Nabi? Ibda'u bima bada Allah. Ibda'u bima bada Allah bihi. Awalilah sebagaimana Allah mengawalinya. Bagaimana Allah mengawalinya dalam firman yang ada dalam Al-Quran mengenai sa'i, inna sofa wal marwa, bukan innal marwa was sofa. Berarti sa'i itu diawali dari sofa baru marwah. Kalimat ibda'u bima bada Allah bihi sebenarnya asbabul wurudnya kalimat itu Nabi mengatakan awalilah sebagaimana Allah mengawali dalam Al-Quran. Secara spesifikasinya memang hubungan dengan sa'i, tapi ini maknanya umum, bukan sa'i saja. Wudhu pun harus sesuai dengan apa yang diawali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya. Coba kita baca lagi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati, pertama apa? Faghsilu wujuhakum. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq. Yang ketiga, wamsahu biruusikum. Yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain. Berarti ini menandakan harus dilakukan secara berurutan. Itu cara mengambil dalil. Nggih. Nggih. Saya pernah mendengar bahwa kalau kita mandi, nggih, itu tidak perlu lagi kalau mau sholat, tidak perlu lagi kita berwudu, karena berwudu itu juga lebih besar daripada cuma wudu aja. Ya. Itu bagaimana? Ya. Mengenai mandi, ya, mengenai mandi tidak harus mualat dan tidak harus tartib. Karena dalam Quran hadis pun tidak menyebutkan berurutannya. Mandi gitu aja, tidak ada kepala dulu. Kalau wudu kan disebutkan wajah, tangan, kepala, kaki, kan begitu. Kalau mandi tidak ada. Makanya mandi tidak harus tartib. Mandi kepala dulu boleh, mandi badan dulu boleh, mandi kaki dulu boleh. Logikanya kalau mandi harus kepala dulu, ya kalau kita mandi di kamar mandi, kalau mandi di sungai, kalau kepala dulu gimana caranya? Ya kalau sungainya itu dalam, kalau sungainya dangkal, apa ndak babras kabeh? Dan mandi juga tidak harus mualat. Artinya boleh dicicil. Kepala dulu, besoknya baru dilanjutkan tubuhnya. Tapi sebelum sempurna belum bisa melakukan perkara-perkara yang dilarang bagi orang yang hadas besar. Lantas tadi pertanyaannya, apakah dengan mandi sudah mengcover wudhu? Ini juga merupakan pertanyaan yang diperdebatkan oleh kalangan para ulama. Ada ulama yang mengatakan dengan mandi otomatis hadas kecilnya sudah tercover. Karena mandi itu hadas besar, wudhu hadas kecil. Dengan hadas besar maka hadas kecilnya juga selesai. Jadi kalau kita mandi tidak usah wudhu lagi. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, enggak.
Mandi dan wudhu itu beda. Sehingga orang mandi kalau belum wudhu, ya tetap ketika sholat harus wudhu lagi. Alasannya kenapa? Karena asbab daripada hadas besar dan hadas kecil berbeda. Kalau hadas besar kan dikarenakan mimpi basah, keluar mani, ya kan? Hubungan suami istri, bersentuhannya alat vital meskipun tanpa keluar mani, kan begitu. Tapi kalau wudhu kan beda, penyebabnya kentut, ya, pegang kemaluan, bersentuhan kulit laki-laki dan wanita, dan seterusnya. Sehingga meskipun udah mandi, kalau belum wudhu mau sholat harus wudhu lagi. Ya, kita mengikuti yang mana? Tergantung. Kalau airnya sedikit, ya mengikuti pendapat yang pertama saja, dengan mandi wudhunya selesai. Tapi kalau airnya banyak, menggunakan pendapat yang kedua. Jadi setelah mandi wudhu, atau wudhu dulu baru kemudian mandi. Dan ini sebenarnya ada pendapat yang ketiga, dengan cara mengkolaborasikan antara wudhu dengan mandi. Jadi pertama wudhu wajah, kemudian tangan, kepala, tinggal kaki, ini dibarengkan dengan mandi. Jadi sebelum mandi, wajah, tangan, kepala langsung diguyur mulai kepala sampai kaki, membasuh kaki disertakan ketika mandi. Maka dengan demikian setelah mandi tidak usah wudhu lagi. Ada pendapat yang seperti itu. Makanya kalau kita masuk ke dalam ranah fikih panjang sekali. Sehingga kita harus ngaji. Kalau tidak ngaji tidak bisa. 1 bulan yang lalu saya ngisi di sebuah masjid. Selepas ngaji saya ditanya, Pak Yai, apa benar anjing itu kalau disembelih juga boleh dimakan? Loh, saya langsung kaget. Dari mana sampean tahu ini? Dari kajian tafsir. Apa alasannya? Karena di dalam Al-Quran tidak ada larangan makan anjing. Ini saya dengar dengan telinga saya sendiri. Masih ada orang yang pemahamannya seperti itu. Coba Yai, sampai lihat di Quran ada tidak larangan kita makan daging anjing? Kan tidak ada. Yang ada itu kan khinzir, celeng, babi. Kalau anjing tidak ada kan? Berarti kan boleh kalau kita sembelih. Oh gitu ya. Oke, nanti kalau sampean mati tak goreng daging sampean. Loh, memangnya daging manusia boleh dimakan? Lah kalau beralasan seperti sampean tadi, di Quran tidak ada larangan makan anjing, di Quran juga tidak ada larangan makan daging manusia. Berarti nanti kalau ada orang mati didendeng aja dimakan. Oh, tidak dilarang. Dia pakai logika, saya juga pakai logika. Ya karena kalau jelas saya jelaskan dengan hadis, dengan berbagai macam uraian para ulama-ulama, jelas banyak sangkalan-sangkalan, ngeles dan lain sebagainya. Logika aja. Dan itu masih ada. Insya Allah besok kemis ketiga kelima. Gimana? Itu. Kemis kemarin nih, kemis depan ini, malam kemis kelima, ya malam Jumat kelima, saya juga disuruh ngisi di masjid itu. Disuruh tema jihad. Wah, jihad. Ya memang zaman akhir itu ya seperti itu, fitnah di mana-mana. Makanya kalau kita ngaji itu, mohon maaf ini, harus cari kiai yang benar-benar ilmunya itu ada anunya, ada sambungannya. Ada sambungannya. Jangan hanya pinter saja. Kalau pinter saja ngaji ke Google saja. Tapi Google itu tidak ada sanadnya ilmunya. Harus ada sanadnya. Ngaji ke kiai ini ngaji ke gurunya, gurunya ke gurunya, sampai ke sahabat, sampai ke baginda Nabi, sampai ke malaikat Jibril, sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Zarnuji dalam kitab beliau yang ditulis di masa perang salib itu, beliau mengatakan fasadun kabirun alimun mutahatik, merupakan kerusakan yang sangat besar seorang alim tapi tidak menerapkan ilmunya, karena dia panutan, gak menerapkan ilmunya. Banyak ini santri rokokan
bukankah rokok itu tidak boleh? Udah apa-apa, wong kiai saya rokokan. NU smoking. Kalau tidak rokokan kurang NU-nya. Ada kan yang seperti itu? Banyak. Karena saya juga begitu dulu. Tapi setelah dikaji, oh ternyata begini. Alimun mutahatikun, alim yang tidak menerapkan ilmunya. Karena apa? Dia jadi panutan, jadi contoh untuk santri-santrinya. Wa akbaru minhu, lebih parah daripada itu. Apa? Jahilun mutanassikun, orang bodoh yang berperilaku, berpenampilan seperti orang alim. Itu bahaya sekali. Kalau sebatas motivasi, tarhib wa tarhib, ya kan, ilmu fadhail boleh, tidak ada menyangkut tentang halal haram. Tapi kalau ilmu masail harus pada ahlinya, karena ini menyangkut boleh dan tidak boleh. Man afta biwairi ilmin, ancaman dari Nabi, barang siapa yang berfatwa tanpa dengan ilmu, tanpa didasari ilmu, falyatabawa maq'adahu minan nar, silakan masuk neraka. Seperti tadi, oh ternyata anjing itu tidak haram ya kalau disembelih. Masih ada seperti itu. Dan mungkin nanti malam Kamis kelima ini banyak pertanyaan-pertanyaan juga. Kemarin aja ya, setelah ngobrol-ngobrol kata teman saya, Pak, jangan lama-lama, ini bisa jam 12 nanti. Karena banyak yang harus ditanyakan. Kenapa? Ya, sesuatu yang sudah biasa itu banyak orang sekarang itu merubahnya. Kayak anjing kan sudah zaman dulu dihukumi haram. Ternyata ada orang yang mengatakan itu boleh kalau disembelih. Lah orang langsung tersentak. Apalagi dia mengatakan di Quran tidak ada larangan makan anjing. Oh iya ya, memang begitu ya. Akhirnya begitu. Jadi kalau kita diam ada pernyataan seperti itu, justru kita berdosa. Apalagi besok ini pembahasannya masalah jihad. Mungkin saya digiring agar supaya jihad itu jihad dengan kekerasan dan sebagainya. Memang jihad itu merupakan bagian daripada Islam. Tapi kita harus memahami jihad itu seperti apa. Apa langsung kita gereja-gereja dibemi? Apa kita termasuk jihad? Ono wong Cina longgo-longgo diwantemi. Apa itu termasuk jihad? Konyol kalau begitu. Makanya harus dijabarkan, dijelaskan. Kalau mengkaji tentang jihad terhadap orang yang tidak paham tentang jihad itu sendiri, bahaya. Bisa jadi teroris ini. Ya kalau sampean ingin ikut besok di Masjid Nurul Islam di daerah mana? Kalijudan. Monggo nek kepengin dengarkan. Dekat rumahnya mana Kalijudan? Pak Ardi. Di perempatan itu ada lampu merah, itu belok kanan. Kalau dari sana. Kalau dari sana langsung belok kiri, pinggir jalan. Malam Jumat kelima, saya persiapkan tentang masalah jihad, dan itu mungkin banyak pertanyaan. Dan sangat berisiko. Masjid itu memang agak sedikit lumayan ya. Kemarin itu Gus Nur datangan ke situ gitu. Agak lumayan juga. Jadi banyak orang-orang yang pemikirannya itu tapi ya mereka saudara kita semua kok. Kalau yang menerangkan jihad itu orang-orang yang mantan relawan di Afgan, itu bahaya sekali. Nah ini tugasnya anak-anak pondok-pondok pesantren tuh. Kajian jihad menurut kitab Fathul Qorib, kajian jihad menurut kitab Fathul Mu'in, kajian jihad menurut kitab Fathul Wahhab, ya, yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita dari kalangan mazhab Syafi'i. Jadi seperti lebah itu kita nantinya. Lebah itu banyak memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tapi jangan sampai diganggu. Lu jual gue beli. Iskariman aumut syahidan. Tapi kalau kamu tidak menyakiti aku, banyak kemanfaatan yang aku berikan kepada kamu. Kita saudara, sesama manusia. Tapi ajak pola-pola. Kalau gitu semestinya. Mudah-mudahan jadi keterangan yang manfaat dan berkah ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis.